Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran IPA kelas 8 yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Harapannya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi bab 3, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, khususnya pada hari ini kita akan belajar tentang usaha dan daya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep usaha dan contohnya dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep daya dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghitung besar usaha dan daya dengan baik. Oke, jadi harapannya ketiga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai pada pembelajaran kita hari ini. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada apa itu usaha. Kemudian yang kedua, hubungan energi dan usaha. Yang ketiga, apa itu daya. Dan yang keempat nanti ada tugas 1 KD 3.3. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu usaha. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar ya, seorang laki-laki yang sedang berusaha untuk mendorong tembok putih besar di depannya. Nah, seorang laki-laki itu berusaha keras sekuat tenaga untuk mendorong tembok tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa yang terjadi ketika orang tersebut mendorong tembok? Tentu jawabannya, tembok tidak akan berubah tempat ya, tidak akan berubah posisi. Tembok akan pada tetap di tempatnya. Padahal seorang laki-laki itu sudah mengerahkan sekuat tenaganya. Kemudian, apakah orang tersebut melakukan usaha? Nah, untuk jawabannya kita simak ya untuk penjelasan berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa itu usaha? Sebuah benda dikatakan melakukan usaha jika gaya yang dilakukan pada benda menyebabkan benda tersebut berubah posisinya. Nah, orang yang mendorong tembok tadi, walaupun dia mendorong itu sangat kuat, dia dikatakan tidak melakukan usaha, meskipun orang tersebut sampai berkeringat sekalipun, karena tembok tidak berubah posisinya. Oke, jelas ya. Jadi suatu benda dikatakan melakukan usaha ketika jika diberi gaya benda tersebut tuh berubah posisinya. Jika tidak berubah berarti dia tidak melakukan usaha. Oke. Dan seseorang dikatakan melakukan usaha apabila gaya yang diberikan membuat benda yang dikenai gaya mengalami perpindahan. Maka dapat dirumuskan rumus usaha yaitu W itu simbol usaha, sama dengan F gaya dikali delta S. Delta S itu perpindahan. Untuk satuannya, F itu gaya Newton, delta S perpindahan meter, dan W usaha itu Newton meter atau Joule. Nah, di sini ada keterangannya juga. Kalau 1 kilojoule itu sama dengan 1000 joule, sedangkan 1 megajoule sama dengan 10.000 joule. Nah, satuan usaha yaitu joule, di mana 1 joule diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 newton, sehingga terjadi perpindahan 1 meter. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada jenis-jenis usaha. Yang pertama ada kolom paling kiri, usaha positif. Nah, usaha positif adalah usaha yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan benda. Nah, contohnya itu kuda menarik kereta sejauh 1 km. Nah, dia melakukan usaha yang positif karena searah ya,
dengan arah perpindahan benda usahanya. Kemudian yang kedua ada usaha nol, yaitu usaha yang dihasilkan oleh gaya tegak lurus dengan perpindahan dan gaya yang tidak menyebabkan benda berpindah. Contohnya tadi ketika orang mendorong tembok. Kemudian contoh lainnya yaitu ketika kita menaikkan barang ke atas kepala, itu juga usahanya nol. Kemudian ada juga nih usaha negatif, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Nah, contohnya usaha yang dilakukan oleh rem mobil. Oke, gitu ya. Kita lanjut untuk contoh soalnya. Di sini yaitu Lani mendorong rak dengan gaya besar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya besar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Kemudian ditanyakan berapa besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti. Nah, diketahui F Lani 100 Newton, kemudian delta S nya Lani itu 10 meter, sedangkan F nya Siti 400 Newton dan delta S nya Siti itu 40 meter. Kemudian ditanyakan usahanya Lani dan Siti. Kita menggunakan rumus W sama dengan F dikali delta S. Ya udah, tinggal kalau W Lani ya 100 Newton dikali 10 itu 1000 Joule. Kemudian W Siti ya tinggal 400 Newton dikali 40 meter 16.000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani yaitu 1000 Joule, sedangkan si Siti 16.000 Joule. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan ke bagian kedua, hubungan energi dan usaha. Nah, apa hubungannya energi dan usaha? Jadi ketika gaya melakukan usaha pada benda, maka akan terjadi perubahan energi pada benda tersebut. Nah, jadi di sini kita ada gaya ya, kita memakai gaya pada suatu benda. Nah, ternyata di situ ada terjadi perubahan energi. Nah, jadi di sini ada hubungannya energi dan usaha. Usaha yang dilakukan pada benda yang bergerak horizontal atau mendatar itu menyebabkan perubahan energi kinetik. Maka besar usaha sama dengan energi kinetik benda. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi atau benda itu bergerak secara vertikal, maka menyebabkan perubahan energi potensial. Nah, secara matematis ditulis sebagai berikut ini. Nah, pada kotak yang bagian kiri itu rumus usaha ya, F kali S. Nah, untuk yang bawahnya itu juga rumus usaha tapi berdasarkan energi kinetiknya atau delta EK, yaitu EK akhir dikurangi dengan EK awal. Kemudian untuk yang bawahnya lagi itu delta EP. Cara mencarinya usahanya EP akhir kurangi EP awal. Di sini sudah ada keterangannya. Bagian kolom kanan W itu usaha, delta EK perubahan energi kinetik, EK2 energi kinetik akhir, EK1 energi kinetik awal, delta EP perubahan energi potensial, EP2 energi potensi akhir, dan EP1 energi potensial awal. Oke, kita lanjut contoh soal. Nah, sebuah benda yang sedang bergerak mempunyai energi kinetik 500 Joule. Benda tersebut dipercepat sehingga energi kinetiknya menjadi 600 Joule. Hitunglah usaha yang dilakukan benda tersebut. Diketahui ya untuk EK awalnya atau EK1 itu 500 Joule dan EK2 600 Joule. Ya udah, tinggal masukkan rumus W nya tadi kan delta EK ya, jadi EK2 kurangi EK1 600 Joule kurangi 500 Joule sama dengan 100 Joule. Jadi usaha yang dilakukan untuk benda tersebut yaitu 100 Joule. Oke, ini cukup mudah. Kita lanjut ke daya bagian ketiga. Jadi apa itu daya? Daya adalah besar usaha yang dilakukan gaya dalam satu satuan waktu. Nah, besarannya dibagi dengan selang waktu itu disebut kecepatan. Maka daya dapat disebut juga sebagai besarnya kecepatan benda untuk melakukan usaha.
Selain itu, usaha selalu muncul apabila terjadi perubahan bentuk energi. Maka daya juga dapat diartikan sebagai kecepatan perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, daya dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Jadi, rumusnya daya yaitu P sama dengan W per T. Nah, P itu simbolnya daya dengan keterangan, W itu usaha dengan satuan joule, T itu selang waktu dengan satuan sekon, dan P itu daya dengan satuan joule per sekon atau watt. Nah, 1 watt itu diartikan sebagai besar daya ketika usaha 1 joule dilakukan dalam selang waktu 1 sekon. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ada seorang pria yang beratnya 600 Newton mampu menaiki tangga setinggi 25 meter dalam waktu 10 detik. Berapa daya yang dimiliki pria tersebut? Nah, diketahui bahwa W-nya atau usahanya itu 600 Newton, maka F-nya itu juga 600 Newton, kan W sama dengan F ya. Kemudian untuk S itu jaraknya itu 25 meter dan time atau T nya itu 10 sekon. Ditanya dayanya berapa, tinggal kita masukkan rumus P sama dengan W per T sama dengan, kan tadi W itu sama dengan F kali S ya. Ya udah, F kali S per T, F nya itu kan 600, S nya itu 25, maka dibagi 10. Nah, ketemu 1500 watt. Jadi besar daya yang dimiliki tersebut yaitu 1500 watt. Oke, kita lanjut. Nah, untuk slide terakhir, di sini anak-anak silahkan mengerjakan tugas 1 KD 3.3. Di sini ada 3 soal. Silahkan dicermati. Setiap soalnya dikerjakan pada kertas menggunakan pensil atau ballpoint, kemudian difoto dan dikumpulkan ke Google Classroom, atau juga bisa lewat WA Jabri ke Bapak jika ada kendala sinyal ataupun yang lainnya. Nah, untuk maksimal pengumpulannya hari ini pukul 12 malam. Silahkan dimaksimalkan anak-anak semua. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan silahkan Jabri Bapak. Oke, mungkin sekian ya untuk penjelasan pada video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa segera dikerjakan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.